Halo, perkenalkan saya Ridhi Maulana, perwakilan tim Ruby yang hari ini bersama dengan rekan saya, Jessica Ivana, yang akan mempresentasikan hasil hackathon kami yang mengusung topik geowisata pesisir barat Lampung. Halo, saya Jessica Ivana, juga dari tim Ruby. Framework dari slide ini adalah inventarisasi potensi geowisata pada pesisir barat Lampung dan peningkatan nilai ekonomi dan manajemen kawasan geowisata pada era 4.0. Mengapa kelompok kami memilih Kabupaten Pesisir Barat sebagai fokus? Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang beribu kota di Krui, yang baru diresmikan pada tahun 2012. Meski demikian, terdapat banyak sekali lokasi wisata yang potensinya telah diakui dunia di kabupaten ini. Maka dari itu, menurut kami sangat penting untuk menyebarluaskan geowisata daripada pesisir barat. Inventarisasi potensi geowisata kami dasarkan pada peta jalur wisata yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Lampung. Kemudian, kami memilih 4 destinasi yang menurut kami paling menarik bagi turis lokal maupun mancanegara untuk ditampilkan pada prototipe kami, yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan konservasi laut daerah pesisir barat, kawasan wisata bahari Tanjung Setia, serta kawasan wisata bahari Labuhan Jukung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan area yang mencakup 3 provinsi, yaitu Bengkulu, Lampung, dan South Sumatera. Situs yang telah diakui UNESCO Heritage ini memiliki berbagai kekayaan biologi maupun non-biologi. Di antaranya, yang paling menonjol adalah menjadi rumah bagi berbagai spesies yang terancam punah. Di antaranya Sumatran elephant, Sumatran striped rabbit, Sumatran rhinoceros, Sumatran tiger, dan Sumatran ground cuckoobird. Selanjutnya, kawasan konservasi laut daerah pesisir barat, Balai Konservasi Penyu Muara Tembuli. Kawasan ini dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pesisir Barat sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan juga meningkatkan populasi daripada penyu yang terancam punah. Kawasan ini memiliki 6 daripada 7 spesies penyu di dunia dan 4 diantaranya tinggal di daerah ini. Lalu, kawasan wisata bahari Tanjung Setia yang terdiri dari 4 pantai, yaitu Pantai Melasti, Pantai Wai Jambu, Pantai Ujung Bocur atau Karanglimbor, dan Pantai Tanjung Setia, yang semuanya telah dikenal sebagai destinasi berselancar kelas dunia. Terakhir, kawasan wisata bahari Labuhan Jukung terdiri dari 2 pantai, yaitu Pantai Wai Redak dan Pantai Labuhan Jukung Krui. Keduanya sama-sama dikenal juga sebagai destinasi berselancar kelas dunia, dan daya tarik lain pada daerah ini berupa pertunjukan adat yang diadakan secara rutin. Selanjutnya adalah peningkatan nilai ekonomi dan manajemen kawasan geowisata di era 4.0. Di sini kami menggunakan fundamental digital marketing untuk meningkatkannya. Secara umum, kami akan membahas bagaimana peluang keuntungannya, apa jenis bisnis yang berpotensi, penggunaan perangkat daring, penggunaan SEM atau Search Engine Marketing, sosial media apa yang cocok untuk digunakan, serta kondisi di COVID-19. Peluang keuntungan FDM yang pertama adalah kita dapat mencari pelanggan secara online, karena hampir semua orang saat ini aktif dalam jaringan. Kedua, kita dapat menjual produk atau jasa langsung dari website ataupun aplikasi. Yang ketiga, kita dapat menggunakan targeted advertising, di mana iklan yang kalian akan muat akan ditujukan pada orang yang tahu opsinya telah kalian pilih. Misalkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki acara tracking. Pihak Taman Nasional dapat menggunakan fitur ini dengan memberikan opsi bahwa iklan ini akan ditujukan untuk orang-orang yang suka dengan alam ataupun mahasiswa geologi, geofisika, geosains, geografi, dan lain sebagainya. Sehingga iklan tersebut dapat tepat sasaran dan mengefektifkan waktu dan juga uang. Bagaimana menguntungkan?
Karena FDM dapat membuat kalian lebih visible kepada pelanggan. Kedua, dapat menggunakan target advertisement. Ketiga, memudahkan komunikasi, serta mendapatkan insight terhadap perilaku pelanggan dalam jaringan. Misalkan saya aktif di Instagram dan saya merupakan peselancar. Ketika saya membuka story, tiba-tiba muncul advertisement bahwa Pantai Krui merupakan world class bus surfing spot. Mengapa demikian? Karena pihak Krui telah menggunakan fitur Instagram yaitu targeted advertisement kepada saya. Karena saya merupakan peselancar dan Instagram punya data tersebut. FDM dapat digunakan pada bisnis apa saja. Bisnis kecil, menengah, besar, internasional. Jawabannya adalah semuanya bisa. Penggunaan search engine marketing dapat berguna ketika Anda membeli ad space pada search results page. Misalkan Anda merupakan penyedia makanan ataupun pemilik restoran seafood khas Lampung. Anda dapat membeli ad space sehingga ketika seseorang mencari di pencarian seafood Lampung, maka toko Anda yang muncul. Bagaimana search engine bekerja? Contohnya, Gumay merupakan pemilik toko Robusta yang unik dan otentik khas Lampung. Dia juga menjual kopi Robusta yang langka namun diminati banyak orang. Bagaimana cara Gumay membuat website atau aplikasi yang relevan? 1. Menunjukkan aspek-aspek unik dari bisnisnya, menulis blog ataupun membuat vlog, dan memastikan toko tersebut ada di peta. Membuat iklan yang baik juga aspek yang penting. Contohnya, Abu Rizal merupakan fotografer profesional yang berdomisili di pesisir Lampung Barat. Ia biasa menyediakan jasa untuk foto pernikahan. Jadi intinya, pada iklannya dia harus menunjukkan bahwa dia fotografer untuk pernikahan dan berdomisili di pesisir Lampung, dan serta membutuhkan kata-kata yang memikat agar banyak yang menggunakan jasanya dia. Menggunakan media sosial yang tepat. Contohnya, LinkedIn merupakan tempat media sosial mencari pekerjaan. Contohnya, Radin Surf membutuhkan guru les selancar di tempat dia. Kemudian di Facebook maupun Instagram menunjukkan bahwa misalkan basic surfing course dari Radin Surf dibuka pada hari Kamis pukul sekian hingga sekian. Pandemik COVID-19 memaksa kita untuk meminimalisir kegiatan di luar dan kegiatan kerumunan. Oleh karena itu, baiknya kita menggunakan investment. Investmentnya bagaimana? Misalkan kita membuat VR ataupun AR, virtual field trip, ataupun yang lain sebagainya, guna meningkatkan wisatawan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Atau kita dapat menjual makanan khas Lampung ataupun souvenir autentik Lampung yang dapat kita jual secara e-commerce.